Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa memasuki hari Minggu lagi 10 Mei 2026. Dan di Australia kami merayakan Hari Ibu atau Mother's Day. Dan saya sungguh mengapresiasi untuk keberadaan seluruh ibu-ibu yang mendengarkan renungan saya ini, dan juga seluruh wanita yang luar biasa, ibu-ibu yang melayani Tuhan di gereja GBI Immanuel. Biar Tuhan terus memberkati saudari-saudari, ibu-ibu semua, dan calon ibu, sehingga saudara terus bisa menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi pendamping dan penolong suami dengan baik, sehingga memberikan teladan kepada seluruh keluarga. Sungguh kami sangat appreciate untuk keberadaan para moms atau mama-mama yang sudah berjerih lelah melakukan apa yang perlu dilakukan bagi keluarga dan juga untuk pelayanan di gereja Tuhan. Puji Tuhan, dan hari ini kita terus melanjutkan renungan malam kita yang saya sudah share beberapa hari ini di sepanjang bulan Mei dengan tema Allah Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar lagi satu dimensi keilahian dari Roh Kudus, yaitu Dia adalah Sang Pencipta itu sendiri. Judulnya adalah Roh Kudus Pencipta. Saudara, dari mana kita bisa lihat itu? Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26. Dalam peristiwa penciptaan, kita tahu Roh Kudus berperan aktif karena Dia memang Tuhan. Jadi saudara tidak boleh berpikir Roh Kudus itu baru ada di dalam perjanjian baru. Tidak, saudara. Memang pekerjaan Roh Kudus sangat lebih clear dan dinyatakan, diwahyukan itu di dalam perjanjian baru. Tapi di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bekerja memenuhi orang-orang untuk satu tugas-tugas tertentu, sehingga pelayanan mereka jadi efektif. Di perjanjian baru Roh Kudus mendiami orang percaya secara permanen, tetapi di perjanjian lama orang-orang percaya didiami oleh Roh Kudus untuk tugas-tugas tertentu, dan bisa pergi dari orang-orang tersebut kalau mereka melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dan dalam kitab Kejadian kita tahu dalam ayat 2 misalnya, di sana dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong dan Roh Allah melayang-layang. Jadi ini juga menggambarkan Roh Kudus di sana. Tapi ayat hafalan kita yang kita akan baca adalah dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana di situ ada kejamakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam menciptakan manusia. Ya, ayat ini berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita." Ya, ini kata kita ini tentunya mengandung unsur kejamakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas sekali di sini Roh Kudus juga berperan aktif dalam menciptakan manusia. Karena Roh Kudus adalah Allah, dan kata as di sini, kata jamak kita itu menggambarkan kesatuan dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi jelas sekali Roh Kudus itu bukan hanya sekedar energi yang keluar dari Allah, tapi Dia Allah itu sendiri. Jadi bukan seperti yang dipercaya oleh para pengikut saksi-saksi Yehova yang memiliki pengalaman yang keliru mengenai Roh Kudus ini. Dia adalah pencipta itu sendiri. Dan ayat yang lain kita bisa melihat misalnya dalam Ayub 33 ayat 4. Di sana dikatakan, Roh Allah yang telah membuat aku, dan nafas yang Maha Tinggi membuat aku hidup. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, itu kan Tuhan menghembuskan nefas, breathe out. Itu memberikan dan mengembusi Adam dengan roh Tuhan, sehingga Adam disebut sebagai makhluk yang hidup. Nah, yang menghembuskan itu adalah Roh Kudus, Ruach HaKodesh dalam bahasa Ibraninya. Roh Yahweh itu sendiri yang kita udah belajar, Roh Allah itu sendiri berdiam dalam manusia. Dia menciptakan manusia dan menciptakan seluruh alam semesta yang ada di dalam kehidupan kita yang kita tahu. Jadi saudara mesti bersyukur untuk keberadaan Roh Kudus yang ada dalam diri kita sekarang, yang sudah berdiam.
Karena di dalam era perjanjian baru kita tahu setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dan berdiam di dalam kita saat kita mengaku dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia berdiam, dia take residence in our life, lalu dia akan memimpin seluruh langkah hidup kita. Karena itu hidup kita tidak boleh sembarangan. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, dia Tuhan yang sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena Roh Kudus adalah pencipta. Dia juga roh yang membuat kita lahir kembali, menjadikan kita, menciptakan kita menjadi manusia baru. Karena itulah kita patut bersyukur untuk keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya renungan malam hari ini memberikan kita lagi pengertian yang baru mengenai keberadaan dari Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.